Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita ibu-ibu. Salam PKH. Hari ini kita tetap di pertemuan kelompok di P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sudah hafal apa arti P2K2? Ya, seharusnya sudah hafal ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana kita membantu anak kita sekolah, bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Kali ini kita akan membahas jauh kepada sisi ekonomi keluarga, karena kita adalah keluarga yang prasejahtera, mendapat bantuan dari pemerintah melalui PKH. Jadi kita di sini diminta pemerintah dan dibantu pemerintah dengan diberikannya sesi ini untuk menjadi keluarga yang lebih produktif, keluarga yang akan menuju sejahtera dan bisa membangun keluarga kita lebih bahagia dan sejahtera ke depan nantinya. Jadi di modul 2 ini kita akan membicarakan tentang modul ekonomi yang berjudul tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi di keluarga mungkin kita masih mengalami kesulitan untuk membangun ataupun memberikan gizi yang baik kepada anak kita, memberikan makanan-makanan yang bergizi kepada keluarga kita, atau mungkin tidak mampu membeli barang-barang yang mungkin kita butuhkan, bukan kita inginkan, karena pasti ada perbedaannya antara kebutuhan dan keinginan, seperti itu ibu-ibu. Jadi di sesi ini sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya dulu kenapa kita harus membahas ini, karena mungkin beberapa berpikir ini sudah masalah privasi keluarga. Tidak, jadi kita di sini penanggung PKH, khususnya di Kecamatan Tarogong Tabon Utara. Saya sebagai pendamping sosial membantu dan memberikan arahan kepada ibu-ibu. Kalau nantinya kita punya tujuan berusaha, tujuan bagaimana kita membangun usaha kita sampai berhasil usaha, kita akan membahasnya di sini. Seperti itu ibu-ibu. Jadi tolong jangan ribut dan tetap kondusif. Kita akan membahasnya bersama dan pelan-pelan, seperti itu ibu-ibu ya. Oke, jadi di pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha kita akan membahas tentang pendapatan dan pengeluaran. Siapa di sini yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebutuhannya masih dibantu oleh bantuan-bantuan dana yang lainnya seperti dari PKH atau pinjaman atau utang dan segala macamnya. Jadi di sini kita akan mengelola pinjaman-pinjaman tadi, mengelola uang tadi agar tidak kembali lagi kita berhutang kepada orang lain atau berhutang kepada bank sampai kita memberikan agunan. Ada yang memberikan agunan ke sini? Kalau ada yang beri agunan, ya pelan-pelan kita bayar cicilannya ya ibu. Jangan sampai nanti cicilan-cicilan yang kita sudah berikan tadi masih berlanjut terus karena kita hanya membutuhkan keinginan dan bukan kebutuhan yang sebenarnya yang kita mau. Seperti itu. Jadi di sini ada bahasanya dari lubang tutup lubang. Stop dari lubang dan tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Jadi jangan sampai kita meminjam di bulan 1 misalnya kita pinjam 2 juta, terus di bulan berikutnya kita pinjam lagi 2 juta dengan orang yang berbeda, dengan lembaga keuangan yang berbeda. Jadi kita akan menutupi utang yang satu, utang yang lainnya menjadi menambahkan utang dengan bahasanya tadi jadi lubang untuk menutupi utang yang sebelumnya tadi. Jadi dilarang di sini. Jadi untuk kiat-kiatnya rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi ayah dan ibu harus punya peran untuk mengetahui berapa sih pendapatan kita sebulannya, misalnya 1,5 juta pendapatan per bulannya. Pengeluaran kita sebelumnya 1.700, berarti minus 200.000 dari yang sebelumnya. Jadi di sini kita kelola bagaimana tadi pendapatan kita yang maksimalnya hanya 1,5 juta per bulan bisa kita pergunakan semaksimal mungkin untuk mengurangi utang. Jadi dengan merencanakan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi itulah antara ayah dan ibu mempunyai solusi, mempunyai cara untuk tidak kembali berhutang ke lembaga bank ataupun ke rentenir, atau mungkin ada yang sampai ke rentenir. Ibu-ibu di sini yang meminjam uang, saya rasa jangan ya sampai ke rentenir, karena memberatkan kita sampai ke akhirnya nanti membayarnya dengan bunga-bunga yang berlebihan. Jadi kita akan berpikir 2 kali untuk membayarnya kepada rentenir, seperti itu. Terus kalau tadi kita bicara ini 1,5 juta per bulan, ini kan pendapatan pokok dari yang kita dapatkan tadi. Dengan hadirnya uang PKH, uang-uang yang sebelumnya yang kita tidak bisa tutupin, misalnya contoh perlengkapan anak sekolah,
uang sekolah atau sampai mungkin makanan di rumah, kita bisa menggunakan uang PKH untuk menggunakan tersebut. Jadi uang yang 1,5 juta tadi, beberapanya bisa kita simpan. Misalnya kita bisa menyimpan sampai 200.000 satu bulannya. Jadi kita bisa simpan tadi dengan uang PKH. Jadi uang PKH ini kan cuma membantu kita untuk menutupi berbagai pengeluaran kita yang sebenarnya yang tidak bisa kita tutupi sebelumnya. Jadi PKH dari sini untuk membantu ibu-ibu untuk tetap berlangsungan hidupnya dengan uang bantuan tadi seperti itu. Dan dengan biasakan menabung, nantinya uang-uang yang kita mungkin bisa gunakan di kemudian harinya untuk menutupi biaya sekolah tadi, tidak harus lagi dari gaji pokok yang harus kita gunakan kembali seperti itu ya. Terus pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Nah, jadi kita harus mikir panjang di depan, harus visioner. Kalau aku berutang hari ini, sanggup nggak aku membayar untuk kemudian harinya? Jangan sampai kita berutang karena kita hanya pingin barang sesuatu. Jangan kita berutang untuk keperluan yang tidak perlu seperti itu. Jadi kita berhutang memikirkan apakah bisa kita membayar cepat dengan suku bunga yang rendah, terus terjamin tempat kita berhutang. Jangan sampai nanti kita membebankan diri di depan hari. Jadi stop gali lubang dan tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Jadi di sini di sisi ini di modul ini ibu-ibu kita diajarkan untuk tetap menabung, kita diajarkan untuk tetap melihat pendapatan pengeluaran kita. Nanti namanya kas harian, kas bulanan. Jadi kita membuat perinciannya seperti itu. Jadi kalau satu hari ini kita mengeluarkan 30.000, yang kita dapatkan nanti satu hari itu mungkin kurang dari 20.000. Nah, bagaimana caranya kita tetap mensinkronkan antara yang 20.000 dan 30 tadi. Jadi kalau satu hari itu kita tidak butuh, misalnya tidak membeli rokok, jangan membeli rokok dulu pada ayahnya. Jadi kita utamakan dulu misalnya membeli lauk pauk, sayuran atau bahan pokok lainnya seperti minyak, telur dan segala macamnya. Jadi jangan memaksakan keinginan hanya untuk memenuhi hasratnya, tapi kebutuhan di keluarga yang paling utama. Jadi kira-kira seperti itu yang kita tangkap di pertemuan sesi ini, di P2K2 kita ini. Nah, sejauh ini apakah sudah mengerti sebenarnya kita butuhkan yang mana? Apakah kita lebih condong keinginan ataukah kita lebih condong ke kebutuhan? Nah, seharusnya lebih condong ke kebutuhan karena kebutuhan yang paling utama untuk keberlangsungan hidup. Kalau keinginan, ya kalau tidak terpenuhi juga tidak menjadi masalah, tidak akan mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bukan begitu ibu? Tapi kalau kebutuhan tadi tidak terpenuhi, mungkin kita tidak bisa berlangsung hidup lebih lama. Karena contoh, kalau kita tidak memenuhi misalnya 4 sehat 5 sempurna kita tidak memenuhi gizi kita, tidak memenuhi protein kita, tidak memenuhi kalori kita, mungkin kita anak-anak kita atau kita pribadi juga ibu-ibu tidak bisa sesehat mereka yang mengkonsumsi gizi tadi, seperti itu, yang mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Seperti itu. Jadi mensiasati hal-hal tersebut, kita di pertemuan ini menyarankan ataupun mengajak ibu-ibu memulai usaha. Dengan memulai usaha, kita akan bisa nanti membantu keluarga kita untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa seperti itu? Karena kita mungkin keluarga yang prasejahtera, dengan memanfaatkan alam kita, dengan memanfaatkan diri kita akan lebih gampang, kita akan lebih mudah membantu anak kita bersekolah. Kita bisa juga memberikan gizi yang baik kepada anak kita juga bisa memberikan barang-barang yang bagus, misalnya sepatu yang baik, baju sekolah yang bagus. Jangan sampai kita menggunakan uang PKH ini hanya untuk memenuhi keinginan hasrat kita pribadi, atau karena membeli emas, membeli handphone misalnya Android, atau membelikan rokok ayah, sampai juga kita bisa membeli sepeda motor. Tidak itu tujuan dari PKH. Tapi dengan membuka usaha, kita bisa juga menambah pendapatan kita. Jadi kita harus mensiasati bagaimana kita harus berusaha nantinya ke depannya. Seperti itu ibu-ibu. Kalau kita buka usaha kan harus kita melihat peluang, harus kita melihat juga siapa sih yang harus apa sih yang harus kita pasarkan, siapa sih peminatnya, bagaimana cara mengeluarkannya, perlu nggak promosi kita atau enggak, seperti itu. Jadi kalau kita melihat peluang dan potensi kita untuk bisa memulai usaha membantu keluarga, kita harus melihat usaha apa yang harus kita luar kedepankan. Usaha ini memang harus bisa membantu, usaha ini harus bisa berkembang,
usaha ini juga harus bisa memenuhi kebutuhan kita, usaha ini juga harus bisa memberikan dampak yang baik kepada keluarga kita. Jangan sampai usaha ini kita sampai meninggalkan anak kita, seperti itu. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, terus jenis usaha apa yang mau kita buat? Kalau jenis usahanya mungkin kecil-kecilan, ya silahkan dengan modal yang terbatas, tapi dengan keuntungan yang juga terbatas seperti itu. Dan keuntungannya bisa kita tabung untuk kebutuhannya. Terus bagaimanakah untungnya ini? Setelah untungnya ini apakah yang harus kita buat? Kita harus berpikir panjang sampai situ. Apakah kita tabung atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari? Jadi uang pokok yang tadi saya bilang 1,5 juta tadi sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan, yang sudah bisa untuk ditabung di kemudian hari, untuk jaga-jaga, untuk bisa melangsungkan hidup kita ke depannya. Mana tahu tiba-tiba anak kita untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri kita butuh uang lebih. Nah, jadi dengan uang tabungan tadi kita bisa membantu anak kita untuk mencapai cita-citanya. Terus ketika kita memulai usaha, apakah kita harus melihat potensi kita gagal sampai mana? Jangan sampai berharap aku buka usaha aku pasti sukses. Tidak semua orang yang buka usaha pasti sukses, tapi ada mungkin kegagalannya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana meminimalisir kegagalan-kegagalan tersebut. Dengan apa? Dengan menghitung pendapatan kita, apakah untung atau tidak, dan pengeluaran kita untuk melakukan usaha tadi modalnya butuh berapa? Apakah kita harus meminjam dari bank? Apakah harus kita menggunakan uang sendiri? Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan dari bank mungkin akan lebih sulit kita mengembalikannya karena kita berdampak ataupun kita harus mengembalikan cicilan kepada bank ataupun kepada lembaga-lembaga keuangan lain. Tapi kalau dengan modal sendiri, kita sudah punya fondasi sendiri, tidak harus memikirkan bagaimana kita mengembalikan modal ini kepada orang lain. Jadi dengan modal tersebut kita bisa mengembangkan usaha kita dan membantu ekonomi keluarga. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, jadi sudah berapa banyak sini yang punya usaha? Coba tunjuk tangan yang sudah mempunyai usaha, yang sudah melancarkan usahanya, terus dibantu PKH untuk melancarkan usahanya. Ada ibu-ibu? Nah, seperti ibu yang di ujung sana, kalau misalnya ibu sudah mulai usaha apa yang harus ibu kembangin? Oke, membuka sarapan ataupun seperti menjual nasi gurih, lontong segala macamnya. Apakah berdampak untuk kedepannya? Pastinya ibu ya. Ada yang untuk membantu orang tua ya, atau membantu anak-anak kita ya. Nah, dengan usaha-usaha yang seperti itu, uang PKH tadi bisa digunakan untuk yang kebutuhan yang lainnya seperti membelikan baju baru sekolah untuk anak kita, memberikan tas yang baik, memberikan peralatan-peralatan sekolah, atau mungkin bisa memberikan hal-hal yang dulu belum pernah kita rasakan seperti bisa memberikan laptop kepada anak kita ataupun memberikan, sekarang kan zaman digital nih, guru-guru juga pengen anak sekolah juga mengerjakan tugasnya melalui smartphone atau Android. Nah, dari uang usaha tadi kita bisa usahakan anak kita untuk membeli barang-barang tersebut. Seperti itu ibu-ibu. Jadi di usaha yang adalah memberikan sebuah memberikan sebuah pikiran yang bagus, sebuah prioritas kedepannya usaha ini bagaimana dengan cara kembangkan dan perkembangan kelayakan ide usaha. Jadi melalui ide-ide yang baik, dengan perencanaan yang baik, dengan pemikiran yang baik, usaha ini mungkin bisa berkembang. Tapi kalau kita membangun usaha dengan biasa-biasa saja, dengan ogah-ogahan, bagaimana usaha bisa berkembang kalau kita pun tidak merencanakannya? Seperti itu. Pantau juga kondisi keuangan yang ada di chart di sini. Pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Jadi kalau usahanya sudah mulai sepi, kita harus punya promosi yang baik untuk meningkatkan kembali usaha kita. Kalau usaha kita sudah tidak selaku yang pertama kali kita buka, kita juga punya solusi yang lain untuk membangun usaha yang baru, mungkin menambahi dari usaha-usaha sebelumnya. Jadi ketika kita bicara tentang usaha, mungkin semuanya bilang, dari mana modalnya Pak? Saya nggak punya modal, seperti itu. Nah, kan sudah kita bahas tadi. Kalau modalnya dari tidak bisa dari diri sendiri, ya kita usahakan pinjaman dari bank atau lembaga resmi yang memang betul-betul diawasi OJK dan memang biaya bunga yang suku bunga kecil. Jangan sampai nanti memberatkan diri kita untuk membayar bunganya, tapi lebih besar bunganya daripada utang yang kita bayarin, seperti itu.
Jadi jangan sampai kita salah menentukan sikap kita untuk menentukan di mana kita meminjam ataupun memulai usaha kita dengan modal dari lembaga-lembaga tersebut. Makanya saya sarankan tadi ibu-ibu memulai usahanya dengan modal sendiri. Kalau tidak ada modalnya, ya mari menabung. Mungkin dengan 4,5 tahun, 1 tahun kita menabung, bisa membangun usaha kita dengan bantuan tadi uang PKH. Tidak masalah dengan bantuan uang PKH kita membangun, tapi kewajiban dan hak anak tadi harus terpenuhi dulu, karena komponen-komponen yang tadi yang masih dibantu pemerintah untuk kelangsungan hidupnya. Jangan sampai kita memaksakan buka usaha, kita tidak mengantarkan anak kita, nanti anak kita juga tidak layak bersekolah. Bagaimana sih anak mau bersekolah ketika pakaiannya lusuh, kotor, kaos kakinya tidak ada, ataupun topinya tidak ada? Jadi jangan sampai seperti itu. Kita utamakan dulu anak kita, baru kita memulai usaha kita. Mungkin dengan menabung adalah solusi terbaik dari uang PKH atau uang pendapatan harian kita. Kita memberikan setiap harinya menabung 5.000 satu hari, 10.000 satu hari. Kita tabung uangnya, baru nanti setelah itu kita punya ide mau buka usaha, misalnya menjual goreng pisang dari belakang rumah kita, misalnya ada pohon pisang nih, kita mau usaha gorengan misalnya seperti itu. Jadi kita bisa bangun usaha gorengan dengan pisang belakang rumah tadi dengan minim modal kan. Kita hanya butuhkan tempat dan kita hanya mengambil bahan-bahannya dari belakang rumah kita, dari kebun kita mungkin. Jadi hal-hal yang kecil jangan disepelekan, tapi harus kita coba untuk lebih mengeksplor diri kita, ibu-ibu, lebih mencari tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi di sisi ini diharapkan keluarga bisa lebih berkembang, mendapatkan pendapatannya. Kalau sudah berkembang dan pendapatannya bagus, ntar dihubungi pendampingnya. Pak, saya mau graduasi mandiri, bahwasanya saya sudah dibantu dari PKH, uangnya sudah saya pergunakan untuk usaha saya dan membangun keluarga saya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada ibu-ibu yang mau, ya kami sangat senang sebagai pendamping, karena PKH datang dan hadir untuk membantu ibu-ibu. Ya kalau tetap nanti tingkat kemiskinan tinggi, berarti programnya gagal dong ya. Tapi kalau tadi ibu-ibu mau dia coba untuk graduasi mandiri, berarti program ini berhasil. Nantinya ke depannya juga teman-teman yang belum dapatan di PKH, yang misalnya dia merasa dia belum sanggup untuk sekolah anaknya, nanti jadi dapatan, bisa nanti bertukar kepada orang lain seperti itu. Jadi agar proses dari mensejahterakan masyarakat ini tercapai oleh pemerintah. Jangan sampai ibu-ibu merasa PKH ini harus seumur hidup, harus bantuan pemerintah sama dari pendapatan PKH selalu. Tapi kan kita ingat, kalau sudah kita berhasil, kalau sudah kita bisa membangun usaha kita dengan baik dan benar, terus pendapatan kita bertambah, anak-anak kita bersekolah dengan baik, terus ekonomi kita sudah meningkat, ya marilah kita untuk bergraduasi. Kalau ibu-ibu mau kan, ada nggak yang mau graduasi di sini kalau sudah usahanya meningkat? Ya pasti dong, harus mau kan. Jangan sampai nanti dibilang orang sudah kaya tapi masih menerima PKH. Oke ibu-ibu, jadi sekian sebenarnya modul kita yang hari ini. Yang penting adalah merencanakan usaha yang baik, terus menabung yang baik. Kalau kita sudah memulai usaha yang baik dan menabung yang baik, mungkin kita akan bisa membantu ekonomi keluarga lebih bagusnya. Ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran atau memberikan pendapat tentang ini? Ya, kalau tidak ada, terima kasih sudah datang ke pertemuan P2K2. Saya harap di modul ini kita bisa menerapkannya. Mungkin bisa pelan-pelan, tidak langsung harus jadi langsung besok atau secepatnya, tapi pelan-pelan dengan menabung tadi yang saya katakan untuk modal. Terima kasih telah hadir di sini. Nanti di pertemuan berikutnya di P2K2 selanjutnya kita akan bahas lagi tentang hal-hal yang lain di modul yang lain, dan mungkin bisa membantu ibu-ibu lebih sejahtera dan lebih sehat dari sebelumnya. Terima kasih. Horas.